Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syari'atal Islam rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Saya Didin Miftahuddin Lutfi selaku salah satu penyuluh agama KUA Kecamatan Jati Asih dan salah satu pengurus Pondok Pesantren Miftahul Madaniyah. Pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada para jamaah dan kami akan menyampaikan satu tema ceramah yang berjudul mencegah HIV dan dukungan kepada orang-orang yang terkena HIV menurut perspektif Islam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu bi aidikum ila tahluka." Janganlah kau jatuhkan dirimu ke dalam jurang kebinasaan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kamu sekalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ayat ini menegaskan kepada kita agar melarang kita untuk melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kita ke dalam jurang kehancuran. Baik penyakit maupun lain sebagainya. Di antara bahasanya adalah penyakit HIV. Jauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjangkit penyakit-penyakit HIV. Bahkan Al-Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majahnya, bahwasanya Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita, la darara wa la dirara. Tidak boleh menghancurkan, tidak boleh menyakiti diri sendiri, membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis ini menegaskan ada dua kaidah di antaranya, bahwasanya Islam sangat mengharamkan segala bentuk kemudaratan baik buat diri kita maupun buat orang lain. Hadis pun ini menegaskan kepada kita bahwasanya Islam datang, syariat datang, itu mendatangkan kemaslahatan, bukan mendatangkan kemudaratan. Maka rumusnya kata para alim ulama, apa-apa yang Allah perintahkan pasti itu manfaat baik buat kita maupun dunia dan akhirat kita. Dan begitu pun sebaliknya, apa-apa yang Allah larang buat kita itu pasti mudarat buat kita, baik buat dunia kita, lebih-lebih buat akhirat kita. Maka kita ketahui bahwasanya virus HIV itu bisa terjangkit di antaranya daripada pergaulan bebas, zina yang merajalela, narkoba, narkotika dan sebagainya, yang dimana semua itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat rumusnya, apa yang Allah larang pasti nggak bagus buat kita, pasti mudarat buat kita, baik buat dunia kita maupun buat akhirat kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Lantas bagaimana Islam memandang sikap kita selaku seorang muslim tatkala ngelihat saudara-saudara kita yang sudah terjangkit HIV? Mereka pasti nggak menginginkan penyakit tersebut. Apakah mereka kita isolasikan? Apakah mereka kita jauhkan? Apakah mereka kita caci dan kita cerca? Bagaimana Islam memandangnya? Rasul mengajarkan kepada kita di antara hakul muslimi ala muslimi khamsun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya di antaranya ada 5. Dan di antara itu adalah iyadatul marid, mengunjungi saudara kita tatkala ia lagi sakit. Orang yang terpapar HIV, yuk sama-sama kita kunjungi, kita beri support, kita dukung dengan semaksimal mungkin. Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya, bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita di dalam hadis qudsinya, Innallah azza wa jalla yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya bena Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak cucu manusia, aku sakit kata Allah, tapi kenapa kau tidak menjengukku? Bagaimana kita menjawabnya? Kemudian kita manusia yang ditanya seperti itu, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku menjenguk engkau sedangkan engkau adalah Tuhan seluruh semesta alam. Ya bena Adam, inna ibni fulan bin fulan, bahwasanya fulan bin fulan maridun sedang sakit. Lau uttahu lawajadtani indahu. Kalau kau jenguk
hambaku yang sedang sakit, maka kau akan memperoleh diriku ada di sisinya. Kalau kita ingin mencari Allah, enggak hanya cuma cari di masjid. Kalau kita ingin mencari Allah, enggak hanya cuma di tempat-tempat kebaikan, tapi di tempat, di hati-hati orang yang sedang sakit, di hati-hati orang yang sedang sedih. Di antaranya yang sedih itu adalah orang yang sakit. Maksudnya apa? Kata para alim ulama, la wajadtani thawabi indahu. Maka kau akan memperoleh pahalaku ketika kau mengunjungi saudaramu yang sedang sakit. Kau akan memperoleh ridhoku tatkala kau mengunjungi saudaramu yang sedang sakit. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita jangan menghina orang lain, kita jangan mencaci orang lain. Bisa jadi saudara kita yang terpapar HIV, dia tobat dengan setobat-tobatnya, dia itu bisa menjadi tobatnya diterima dan menjadi lebih baik ketimbang kita yang merasa diri kita lebih baik. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dari hal-hal yang tidak baik. Tatkala ada saudara kita yang kurang baik, tatkala saudara kita yang terpapar HIV, kita kasih semangat agar mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Sebab Islam mengajarkan rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat buat alam semesta. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Islam adalah agama rahmat, bukan agama laknat. Islam adalah agama yang mengajak, bukan agama yang mengejek. Islam adalah agama yang merangkul, bukan agama yang memukul. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai hamba Allah yang soleh dan soleha dan terhindar dari segala wabah penyakit. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terpapar penyakit, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat kembali seperti kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.